Salam sejahtera pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-364 dengan judul Terang Matahari, Bulan, dan Bintang. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Dalam pernyataan Tuhan kepada umatnya, terang senantiasa menjadi lambang hadiratnya. Ketika mengucapkan kata penciptaan pada mula pertama, terang bersinar dari kegelapan. Terang yang diselubungi dalam tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari yang menuntun rombongan Israel yang besar itu. Terang menyala dengan kemuliaan yang menakutkan di sekeliling Tuhan di Gunung Sinai. Terang terdapat di atas tutupan grafirat di dalam kemah perhimpunan. Terang memenuhi bait suci Salomo pada upacara penahbisannya. Terang bersinar di bukit-bukit Bethlehem ketika malaikat-malaikat membawa pekabaran penebusan kepada gembala-gembala yang memperhatikannya. Jadi di sini di awalnya dikatakan bahwa terang itu adalah lambang dari hadirat Tuhan. Kita bisa mendapatkan kalimat-kalimat tentang terang itu adalah yang pertama pada saat penciptaan. Kita tahu bahwa pada saat penciptaan itu semuanya itu dikatakan adalah gelap. Tetapi Tuhan menciptakan terang itu dan dikatakan terang telah bersinar dari kegelapan. Lalu di sini juga dikatakan bahwa terang itu juga ada pada saat bangsa Israel melakukan perjalanan yang sangat panjang. Dan di sini juga dikatakan bahwa terang itu ada pada saat tiang awan yang pada siang hari menjaga bangsa Israel. Dan juga tiang api yang menjaga bangsa Israel pada malam hari. Dan di sini juga dikatakan bahwa terang itu juga menyala pada kemuliaan yang menakutkan dikatakan di sekeliling Tuhan di Gunung Sinai. Kita tahu bahwa pada saat Musa mendapatkan perintah untuk naik ke atas gunung itu, lalu akhirnya ia menerima 2 loh batu, yaitu tulisan dari tangan Tuhan itu sendiri. Dikatakan ketika itu ada suatu terang yang bersinar dan itu adalah bukti hadirat Tuhan. Dan dilanjutkan bahwa terang memenuhi bait suci Salomo pada upacara penahbisannya. Dan terang bersinar di bukit Bethlehem ketika malaikat membawa pekabaran penebusan kepada gembala-gembala yang memperhatikan. Jadi bagaimana di sini kita bisa simpulkan bahwa kehadiran Tuhan itu adalah bagaikan sebuah terang. Sama seperti dalam kehidupan kita. Kita juga akhirnya akan mendapatkan terang itu ketika kita mau untuk mengizinkan Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita yang sebelumnya adalah mungkin kita rasa kita mempunyai kehidupan yang gelap, yang kelam. Tetapi ketika kita mengizinkan kehadiran Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberikan terang dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa Tuhan itulah terang, dan dalam perkataan akulah terang dunia, Kristus menyatakan keesaannya dengan Allah serta hubungannya dengan segenap keluarga manusia. Ia yang adalah mula pertama menyuruh dalam gelap akan terbitlah terang. 2 Korintus 4 ayat 6. Ialah terang matahari, bulan, dan bintang. Ialah terang rohani dan lambang. Bayangan dan nubuatan telah bersinar kepada Israel, tetapi bukannya kepada bangsa Yahudi saja terang itu diberikan. Sebagaimana sinar matahari menembus ke pelosok-pelosok bumi yang terjauh, demikian juga terang matahari kebenaran bersinar kepada setiap jiwa. Jadi begitu indah dikatakan bahwa terang itu tidak hanya untuk bangsa Yahudi saja, untuk orang atau kalangan tertentu. Tetapi Tuhan memberikan terang matahari itu kepada seluruh manusia. Bahkan dikatakan sampai ke dalam pelosok-pelosok yang terjauh pun. Di dalam bumi, Tuhan juga memberikan terang yang sama. Jadi bagaimana di sini sama seperti kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak memberikannya hanya kepada satu orang saja atau satu kelompok saja. Tetapi Tuhan menginginkan supaya terang yang dimiliki itu bisa tersebar sampai ke ujung dunia. Dan juga dikatakan bahwa Tuhan yang mengatakan akulah terang dunia. Ketika kita mau untuk mendekat kepadanya, tentu saja kita tidak bisa membawa kegelapan itu untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kita harus menanggalkan kegelapan kita sehingga terang itu akhirnya bisa tampak dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita mempunyai terang yang kecil pun, sama ketika kita menyalakan lilin di dalam satu rumah yang mungkin mati lampu, kita akan bisa melihat terang itu akan menembus sampai ke ujung-ujung, karena terang itulah yang akhirnya akan menjadikan terang dalam rumah yang mati lampu itu. Dan begitu pula dengan kebenaran firman Tuhan. Ia akan menjadikan terang dalam satu tempat itu sehingga kita bisa melihat kehadiran Tuhan itu dalam kehidupan kita ketika kita mau mengizinkan Roh Kudus itu untuk ada dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa maka terang yang sebenarnya itu, yaitu yang menerangi setiap orang turun ke dalam dunia.
Dunia telah mempunyai guru-gurunya yang besar, orang-orang yang memiliki kecerdasan luar biasa dan penelitian yang hebat. Orang-orang yang ucapannya telah merangsang pikiran serta membukakan bidang-bidang pengetahuan yang luas. Dan orang-orang ini sudah dihormati sebagai penunjuk jalan dan sudah berjasa bagi bangsa mereka. Tetapi ada seorang yang berdiri lebih tinggi dari mereka. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa terang itu sebenarnya sudah menerangi setiap orang ketika terang itu sudah turun ke dalam dunia ini. Dan dikatakan bahwa dunia telah mempunyai guru yang besar, yang memiliki kecerdasan luar biasa dikatakan dan penelitian yang hebat. Orang yang dikatakan ucapannya telah merangsang pikiran. Jadi bagaimana di sini kita bisa melihat bahwa banyak orang yang menjadi guru-guru yang dikatakan mereka bisa mempunyai kecerdasan yang luar biasa, bisa merangsang pikiran umat manusia. Tetapi dikatakan semuanya itu sudah dihormati dan sebagai penunjuk jalan bagi orang-orang atau bagi bangsa mereka. Tetapi kita harus ingat bahwa ada seseorang yang lebih tinggi daripada semua orang cerdas yang ada di dunia ini, yaitu sang pemilik akal budi itu sendiri, hikmat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang sudah menciptakan kita. Jadi bagaimana di sini kita bisa melihat bahwa terang itu akhirnya akan hadir dalam kehidupan orang-orang yang mau untuk mempunyai kerendahan hati, yang mau untuk diajar oleh Tuhan. Ketika kita menjadi sama seperti para gembala, yang mungkin kita tahu bahwa gembala itu mungkin tidak terlalu mempunyai pendidikan yang tinggi, tetapi ia mau untuk mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhannya dengan cara ia mau untuk mempelajari dan mau untuk mempraktekkannya, sehingga dalam kesibukannya menggembalakan domba-domba itu, mereka masih berusaha untuk mengingat kembali akan firman Tuhan. Begitu pula dengan kita. Ketika kita sudah mempelajari firman Tuhan, hendaklah kita juga menghidupkan dalam apapun pekerjaan kita, sehingga itu tidak menjadi teori saja, tetapi itu juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga sama seperti para gembala itu yang akhirnya ketika malaikat datang, para gembala ini menyadari akan kebenaran itu, akan terang itu. Dan di saat itulah mereka mau untuk mengikuti. Begitu pula dengan kita. Apakah kita mau untuk mengikuti terang itu dalam apapun keadaan kita? Ketika terang itu sudah datang dalam kehidupan kita, apakah kita benar-benar mau untuk mempunyai kerendahan hati dan mau untuk memberikan kehidupan kita dalam terang Tuhan tersebut? Dan di sini juga dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 12 dan 18. Kita dapat mengikuti silsilah guru dunia yang besar sejauh yang tertulis dalam catatan manusia. Tetapi terang ada di hadapan mereka sebagaimana bulan dan bintang-bintang dalam tata surya bersinar oleh karena cahaya matahari yang dipantulkan. Demikian juga selama ajaran mereka benar adanya, para ahli pikir dunia memantulkan sinar matahari kebenaran. Setiap permata pikiran, setiap cahaya kecerdasan berasal dari terang dunia. Jadi bagaimana di sini kita bisa melihat bahwa kecerdasan setiap umat manusia, dan juga dikatakan setiap pemikiran-pemikiran yang ahli dalam dunia ini, kita bisa tahu bahwa itu semua adalah berasal atau bersumber dari satu Tuhan, yaitu adalah Tuhan pencipta kita itu sendiri, yang berasal dikatakan dari terang dunia. Jadi bagaimana di sini kita tidak perlu mempunyai kesombongan dalam diri kita ketika kita mau untuk menyadari bahwa apapun yang talenta yang Tuhan sudah berikan itu adalah titipan yang Tuhan izinkan untuk ada dalam kehidupan kita, bukan karena kuat kuasa kita, tetapi karena itu adalah pemberian dari Tuhan itu sendiri, dari pembawa terang itu. Jadi apakah kita juga mau menjadi kaki tangan Tuhan, menjadi pembawa-pembawa terang bagi lingkungan di sekitar kita, sehingga mungkin dunia yang penuh dengan keputusasaan, penuh dengan kegelapan, ini bisa melihat terang itu ada dalam kehidupan kita, sehingga mereka yang berada dalam kegelapan itu bisa mempunyai suatu pengharapan dan tidak lagi atau tidak terus-menerus mempunyai keputusasaan dalam kehidupan mereka. Dan di sini juga dikatakan, renungkan lebih dalam, bagaimanakah Roh Kudus membantu saya dalam kelemahan-kelemahan pribadi saya. Jadi ini kita bisa jawab pribadi lepas pribadi. Apakah Roh Kudus sudah membantu saya untuk mengatasi setiap kelemahan-kelemahan pribadi kita? Kita tahu bahwa kita akan selalu mempunyai kelemahan-kelemahan. Tetapi ketika kita mau untuk berusaha memperbaiki diri kita hari demi hari, meminta kekuatan yang berasal daripada Tuhan, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Ia akan membantu kita dengan segala pergumulan kehidupan kita. Pasti Tuhan akan memampukan kita. Dan hendaklah dari firman Tuhan ini kita bisa mempelajari bahwa terang itu sudah turun ke atas kita, dan apakah kita mau untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi sungai yang mengalir, bukan menjadi sungai yang
yang mati, yang akhirnya hanya mau untuk menerima berkat Tuhan saja, tetapi tidak mau untuk menyalurkan kasih dan berkat Tuhan itu kepada orang-orang yang lain. Jadi bagaimana di sini? Hendaklah kita mempunyai kerendahan hati. Bagaimana kerendahan hati itulah yang akan membawa kita untuk menjadi orang-orang yang mau untuk diajar, mau untuk diarahkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Dan ketika kita mau untuk mempunyai kerendahan hati, mau untuk diajar oleh Bapa kita, maka kita akan melihat Tuhanlah yang pegang kendali dalam kehidupan kita, dan kita akan melihat bahwa jalan-jalan Tuhan itu adalah jalan-jalan yang membawa kepada damai sejahtera. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya, dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.